Hai teman-teman, sebelum ibadah, yuk kita siap-siap. Teman-teman, sebelum ibadah kita mandi dulu ya, biar gak ngantuk dan biar segar. Teman-teman, kita sarapan dulu ya, biar selama ibadah gak lapar. Teman-teman, pakai baju yang rapi dan yang nyaman ya. Saat pujian ikut menyanyi ya, dan ikutin gerakannya ya. Sekarang kita duduk yang manis ya, karena mau mendengarkan firman Tuhan. Enjoy ya, dan mengikuti ibadah online. God bless you. Halo anak-anak. Halo. Selamat pagi. Kita mau apa ya Tante ya? Ibadah online Tante. Ibadah lagi ya. Iya. Kita mau sama-sama ibadah lagi dari rumah masing-masing. Tante dari sini. Gak Iya, apa ya. Kita apa-apa, harus Tante. tetap Semangat. Sebelum mulai kita mau doa dulu ya. Yuk anak-anak, sikap berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami masih dapat beribadah, kami masih dapat bersyukur, kami dapat menaikkan pujian kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap ada di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tante Esther, Ya, Tuhan Yesus sangat baik. baik sekali Tante. Iya betul. Tuhan Yesus sudah membuat kita sangat berharga. Berharga di mata Tuhan. Baik kita besar Iya. atau kecil. Baik yang pendek atau yang tinggi. Semua Dicintai Tuhan. dicintai Tuhan. Semua berharga. Iya. Kita nyanyikan lagu ini ya. Iya. Big or small. Tapi anak-anak berdiri dulu ya. Kita Iya, nyanyi pakai biar kita gerakan. pakai gerakan. Ya. Big or small, short and long, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Oh yeah, yeah, yeah. Sa, aku bisa. Tak berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and long, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Oh yeah. Sa, aku bisa. Tak berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Sa, aku bisa. Tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Oh yeah. Sa, aku bisa.
aku bisa. Tante Esther, Iya Tante Rina. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Betul. Tuhan Yesus sudah membuat kita sangat berharga di mata Tuhan. Iya. Tapi ada yang Tuhan Yesus inginkan dari kita. Tante. Tuhan Yesus ingin kita selalu jalan bersama Yesus. Iya. Nggak boleh betul jalan sekali. sendiri, melakukan Iya. segala sendiri. Tuhan Yesus nggak suka. Iya. Tuhan Yesus mau apapun yang kita lakukan, kita sertakan Yesus. Betul. Supaya apa ya? Supaya berhasil Tante. Supaya berhasil. Sekolah anak-anak berhasil, Iya. mama papa juga berhasil dalam pekerjaannya. Karena bersama Yesus. Kita nyanyikan lagu ini ya. Iya. Jalan serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita agar firman Tuhan dapat masuk dan kita terima di dalam hati kita. Kita akan menyanyikan satu pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kita akan memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya anak-anak, sikap berdoa, kita nyanyikan lagu ini. Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidupku.
sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita berbakti kembali di dalam kebaktian online. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami anak-anak-Mu boleh di rumah, boleh berbakti, boleh beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan nyata, kuasa Tuhan memberkati kami semua, supaya firman Tuhan yang disampaikan hari ini boleh menjadi kekuatan dan terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Tante mau bertanya nih ya, siapa kalian yang sekarang umurnya 3 tahun? Oh ada, yang 4 tahun, ada juga ya, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Hah, semua, pasti anak-anak ada yang umur sekian ya. Nah, anak-anak tahu nggak, kalau kita diberi kesempatan hidup saat ini ya, masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih bisa main, masih bisa belajar walaupun di rumah, sekolahnya ya. Itu semua adalah anugerah dari Tuhan Yesus ya. Kita semua diberikan kesempatan kehidupan, itu adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Apa sih anugerah itu anak-anak? Anugerah itu adalah pemberian Tuhan dengan cuma-cuma, dengan gratis, nggak usah bayar. Kalian pernah nggak dapet kado hadiah, misalnya ulang tahun, dikasih mainan sama papa mama? Nah, kalian kan nggak usah bayar kan? Mama papa yang bayar. Nah, itu adalah hadiah yang diberikan oleh orang tua. Nah, kehidupan ini kita semua dikasih kehidupan sama Tuhan, itu juga anugerah dari Tuhan ya, dan kita nggak usah bayar, diberikan dengan cuma-cuma oleh Tuhan Yesus. Tetapi anak-anak, kehidupan yang kita jalani itu harus kita lakukan dengan sebaik mungkin dan menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada semua orang ya, termasuk anak-anak. Nah, apa sih tugas yang Tuhan berikan? Sebelumnya kita akan membuka dulu firman Tuhan. Yuk, kita akan buka di Kisah Rasul 9 ayat 36. Kita baca ya ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ya, sedekah itu hadiah, memberikan barang-barang gitu ya. Tetapi pada waktu itu ia sakit, lalu meninggal, dan telah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ya. Jadi waktu itu anak-anak, zaman Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Nah, diteruskan penginjilannya, pemberitaan firman itu diteruskan oleh rasul-rasul, ya. Nah, di antaranya adalah Rasul Petrus, murid Tuhan Yesus. Ya. Nah, di satu kota namanya kota Yope. Di kota Yope itu Petrus sering berkhotbah, sering mengajar orang-orang di sana, sehingga banyak murid-murid Tuhan di sana. Nah, salah satu murid Tuhan di sana namanya Tabita, ya, atau Dorcas. Nah, Ibu Tabita ini orangnya terkenal dengan kebaikannya, ya.
sering memberi sedekah, tadi disebutkan ya. Nah, suatu hari Ibu Tabita ini sakit. Anak sakit, nggak disebutkan sakit apa, tapi dia sakit, akhirnya meninggal. Ya, mati Ibu Dorcas ini. Nah, setelah meninggal, teman-temannya kaget, anak-anak tuh sedih, ditinggal oleh Ibu Tabita karena Ibu Tabita orangnya baik sekali. Nah, setelah itu mayatnya Ibu Tabita ini dibaringkan di ruang atas rumahnya, ya. Kemudian ada 2 orang teman Ibu Tabita, murid Tuhan Yesus juga, mendengar bahwa Rasul Petrus ada di kota Lida. Nah, Lida ini dekat sama Yope, rumahnya Tabita itu, anak-anak. Jadi 2 murid Tuhan Yesus yang lain ini lari-lari ke kota Lida mau menjumpai Rasul Petrus. Ya, mereka cari Rasul Petrus. Oh, udah ketemu. Rasul Petrus, tolong. Tabita sakit dan sekarang meninggal. Muridnya Tuhan Yesus juga. Aduh, Petrus anak-anak, dia cepet-cepet pergi ke kota Lida bersama 2 orang yang menjemputnya ini. Mereka pergi ke rumahnya Tabita. Betul anak-anak, di sana Tabita sudah terbaring dan sudah meninggal. Ya, banyak ibu-ibu yang sedang menangis waktu itu. Tabita, engkau baik sekali, katanya. Terus mereka menunjukkan ini, anak-anak. Mereka menunjukkan baju-baju yang Tabita berikan. Ya, mereka tunjukin ke Petrus, Rasul Petrus, baju kuning saya ini dibikin oleh Ibu Tabita. Dia kasihin ke saya. Terus ada ibu lain juga ngomong, Rasul Petrus, ini baju hitam ini juga Tabita yang bikin, dikasihin ke saya. Lalu sekarang Tabita meninggal. Terus ada lagi ibu lain, ini juga baju ungu ini Tabita yang bikin. Aku dikasih sama Tabita. Tabita tuh orangnya baik. Katanya ya, mereka anak-anak, ibu-ibu menangis dan menunjukkan baju-bajunya yang dibikin oleh Tabita yang diberikan kepada ibu-ibu yang membutuhkan di kota di mana Tabita tinggal, ya, kota Yope. Nah, setelah mendengar itu ya, anak-anak, mereka nangis di depan Rasul Petrus. Kemudian Rasul Petrus bilang begini, ibu-ibu, sekarang aku mau berdoa. Coba kalian keluar dulu dari ruangan ini. Ibu-ibunya suruh pada keluar karena ribut anak-anak suasananya, ada yang nangis, ada yang ngomong segala macam. Nah, setelah ibu-ibu keluar, Rasul Petrus berdoa. Tentunya berdoa kepada siapa? Tuhan Yesus, ya. Mereka murid-murid Tuhan Yesus. Petrus berdoa minta mujizat Tuhan. Anak-anak, Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup, ya. Tuhan yang hidup sanggup melakukan segala perkara yang dikehendakinya, ya. Kalau Tuhan menghendaki Ibu Tabita hidup, Tuhan sanggup melakukannya, ya. Petrus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk kehidupan dari Ibu Tabita ini. Mohon Tuhan membangkitkan Ibu Tabita. Setelah itu, di ayat 40 dikatakan, Tabita bangkitlah, kata Rasul Petrus. Lalu Tabita tiba-tiba membuka matanya, dari merem tidur, buka matanya. Setelah lihat Rasul Petrus, Tabita duduk, ya. Lalu bangun dan duduk, ya, bangun lalu duduk di ranjangnya. Wah, anak-anak, Tabita hidup kembali, ya. Kemudian Rasul Petrus membawa Tabita ke ibu-ibu yang tadi nangis. Melihat Tabita hidup, anak-anak, oh, mereka senang sekali, terheran-heran. Mereka takjub kagum melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Petrus dipakai oleh Tuhan Yesus untuk berdoa untuk membangkitkan Ibu Tabita yang sudah mati. Nah,
setelah Ibu Tabita bangkit, anak-anak tahu nggak, seluruh kota Yope itu gempar. Semua pada menceritakan kebangkitan dari Ibu Tabita. Orang-orang di kota Yope semua mendengar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat, yang hidup, yang bisa membangkitkan orang mati. Mereka memuji-muji Tuhan, dan mereka juga akhirnya banyak orang-orang di kota Yope itu yang percaya ke Tuhan Yesus. Luar biasa ya anak-anak, Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Dia berkuasa, dia hidup dan sanggup menolong setiap orang yang berseru memohon kepada Tuhan. Oke? Nah, anak-anak, sekarang Rasul Petrus, anak-anak, dan Ibu Tabita itu, dia menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Apa tugasnya? Ya anak-anak, Rasul Petrus diberikan tugas oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, Rasul Petrus dipakai Tuhan untuk menyampaikan kepada orang-orang bagaimana Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang bisa menyelamatkan kita semua. Ya, anak-anak, juga Ibu Dorcas dipakai oleh Tuhan, dia berbuat banyak kebaikan. Ya anak-anak, sehingga ibu-ibu merasa ditolong oleh Ibu Dorcas, ya. Tetangga-tetangganya, teman-temannya, mereka merasa bahagia. Karena apa? Ibu Dorcas menjadi berkat bagi orang lain. Ya anak-anak. Nah sekarang tadi tante nanya, kan anak-anak sudah umur berapa? Nah selama kehidupan kita yang udah umur 3 tahun, ya 5 tahun, kita diberi kesempatan hidup oleh Tuhan Yesus, kita juga mendapat tugas dari Tuhan Yesus. Ya, apa sih tugasnya anak-anak? Kalian tahu, di rumah, ya, tugas sebagai anak papa mama, kadang mama memberi tugas kamu apa? Beresin kamar tidur ya kalau habis bangun. Nah, kamu kerjakan itu dengan senang, jangan ngomel, jangan marah-marah, kerjakan itu tugasnya supaya menjadi berkat. Nah, misalnya mama juga ngasih tugas kamu setiap sore nyiram tanaman ya. Lydia, kamu tiap sore tanaman bagian sini kamu siram ya. Koko bagian sana. Sekarang apa tugas kamu sebagai murid-murid di sekolah? Bapak Ibu guru pastinya memberi tugas, ya kan? Pekerjaan rumah, PR. Wah, PR matematika halaman 10 sampai 15. Wah, banyak ya. Anak-anak, kalian jangan lihat banyaknya, tapi kalian lihat positifnya. Saya harus banyak latihan supaya saya bisa mengerti dan menguasai pelajaran ini sehingga saya menjadi anak yang pintar. Ya, anak-anak, kalau menjadi anak pintar, kalian juga bisa menjadi berkat buat orang lain karena kalian bisa membagi dengan teman-teman yang belum mengerti. Kalian bisa memberi penjelasan kepada mereka. Apalagi tugas di sekolah, misalnya tugas kalian waktu 17 Agustus mengibarkan bendera, ya, dalam upacara 17 Agustus. Kalian tugas yang diberikan itu lakukan dengan senang hati, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kalian akan menjadi berkat. Ya. Tugas apa lagi? Banyak sekali tugas sekolah yang diberikan kepada murid-muridnya. Ya, lakukan semuanya itu. Jadwal juga ya, jadwal sekolah yang padat misalnya. Lakukan semua itu. Anak-anak, pelajaran-pelajaran yang kalian terima itu adalah untuk kebaikan kamu semua, ya, supaya kamu menjadi anak yang pintar. Dan tugas apa lagi ya di sekolah minggu, anak-anak? Kadang-kadang di sekolah minggu ada perayaan-perayaan kan, ada Natal, ada Paskah gitu ya. Kalian ditugaskan misalnya main drama, ditugaskan baca puisi, ditugaskan menyanyi. Ya, kalian lakukan dengan semangat, dengan sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Ya tante, aku mau ikut. Ya, kerjakan semua itu dengan senang
maka itu akan menjadi berkat. Dan Tante sama juga sering ngasih ayat hafalan, kalian kerjakan juga. Supaya apa? Kalian bisa mengerti firman Tuhan, dan firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi keluarga kamu, kehidupan kamu untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Karena firman Tuhan itu dikatakan adalah pelita bagi kakiku, terang ya. Anak-anak kalau jalan gak ada terang, gelap, kalian akan nabrak sana sini. Nah, firman Tuhan itu akan menuntun kamu jalan yang terang, jalan yang baik, jalan yang benar adalah ini ya, supaya kalian tidak tersesat. Nah, itulah ya tugas yang Tuhan berikan kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan yang diberi nafas kehidupan. Ya, diberikan tugas-tugas yang harus kalian lakukan dengan semangat, dengan senang hati, dan dengan penuh tanggung jawab. Ya, anak-anak. Karena apa? Kita sering menyanyikan lagu hidup ini adalah kesempatan Tuhan berikan. Kalian yang umurnya udah 10 tahun udah dikasih kesempatan 10 tahun. Ya. Kalian yang umurnya baru 5 tahun, kalian sudah dikasih kesempatan 5 tahun. Ya. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Terus apa? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan dengan apa? Anak-anak masih kecil, anak-anak bisa melakukan perbuatan yang tadi, tugas-tugas dengan baik. Ya, tugas-tugas dengan baik di rumah dikerjakan dengan baik, di sekolah, di gereja, dimanapun kalian lakukan dengan baik. Ya, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jangan sia-siakan anak-anak. Jangan anak-anak main terus, nggak pernah belajar. Waktunya dihabisin dengan main bola, main lari, main HP, main game, segala yang habis waktunya sampai lupa belajar, lupa tugas rumah ya yang ditugasi sama mama papa. Itu tidak jadi berkat. Tuhan ingin hidup kita yang sekarang Tuhan sudah beri, itu adalah kesempatan kita untuk menjadi berkat. Ya, menjadi berkat di rumah, menjadi berkat di sekolah, di gereja, dimanapun kalian berada. Itu yang kehidupan yang luar biasa yang Tuhan mau. Seperti Tuhan Yesus. Ya, anak-anak, Tuhan Yesus hidupnya penuh dengan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Anak-anak mau? Puji Tuhan ya, kalian adalah anak-anak yang mau mentaati firman Tuhan. Ya, anak-anak, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kamu semua di dalam semua tugas-tugas kamu yang dikerjakan. Tuhan Yesus memberi kamu kekuatan melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kamu. Ya, Roh Kudus adalah Roh Tuhan, ya, adalah Roh yang berkuasa, yang hidup dan sanggup melakukan apapun yang kamu tugas kerjakan. Minta pertolongan Tuhan, Tuhan sanggup menolong kamu. Oke? Yuk, untuk menutup firman Tuhan kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kami diberi kesempatan hidup, kami diberi nafas kehidupan, diberikan kesempatan untuk melakukan tugas-tugas yang harus kami jalankan setiap hari, baik di rumah, baik tugas sekolah, baik tugas di gereja. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu melakukannya dengan senang hati, melakukannya dengan kekuatan daripada Tuhan, yaitu Roh Kudus yang ada dalam hati anak-anak semua, menolong sehingga mereka melakukannya dengan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Bapa, ampuni segala kesalahan kami, kekurangan kami. Biarlah kami mau belajar mentaati firman Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terpujilah Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak sekian, sampai jumpa. Dadah. Ayat hafalan hari ini
Catat ya anak-anak. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.